So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah iQOO Neo 10, smartphone flagship killer yang harganya ini nggak ngotak, mulai dari 5 jutaan aja, tapi apa yang smartphone ini bawa bisa bikin kaget semua orang. iQOO ini juga bagian dari Vivo ya, yang fokusnya lebih ke performa, jadi tetap punya kualitas dan after sales yang sama bagusnya kayak HP-HP dari Vivo. Oke, buat desain sendiri, iQOO Neo 10 ini bawa desain yang mirip-mirip ya kayak iQOO 13. Desain bodi belakangnya ini termasuk main aman, tapi tetap disukain sama kebanyakan orang ya. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic dan speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray slot yang jenisnya ini dual nano SIM tanpa slot buat microSD tambahan. Terus ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan grill speaker lagi yang tandanya speakernya ini udah stereo. iQOO Neo 10 ini juga udah dilengkapi dengan IP rating IP65 dust and water resistance yang diklaim tahan hujan selama 12 jam. Serta dia udah lulus uji military grade shock resistance, jadi punya bodi yang tahan banting. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya 1.5K 1260x2800 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat kualitas gambar yang ditampilin ini kerasa mewah ya pas dilihat. Detailnya ini tajam, warnanya kaya, dan untuk hitamnya ini juga pekat. Ditambah buat refresh rate udah 144Hz, jadi buat dipakai scrolling-scrolling atau nikmatin game yang udah support ini berasa nikmat. Buat fingerprint posisinya under display yang kecepatan bacanya udah kencang, jadi dipakainya itu nyaman. Sementara itu buat desain layar ini punya bezel yang udah tipis ya di keempat sisi. Ya meskipun kalau diperhatiin detail di sisi bawah ini masih sedikit lebih tebal, tapi ya ini dikit aja. Overall buat layar dari iQOO Neo 10 ini tuh udah bisa muasin pengalaman kita ya saat mandangin layarnya ini. Lanjut, kalau buat performa iQOO Neo 10 ini tuh pakai chipset Snapdragon 8 Gen 4 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Plus ada supercomputing chip Q1 untuk meminimalisir konsumsi daya. Buat skor Antutunya sendiri ini tembus 2 juta. Angka yang udah neguhin kalau mesin dari iQOO Neo 10 ini tuh emang super kenceng ya. Buat dipakai main game Mobile Legends ini dapetin settingan ultra. Settingan yang artinya di game ini tuh udah bisa rata kanan. Dan pas coba main Mobile Legends di iQOO Neo 10 ini tuh bisa dapetin 120 fps rata ya, tanpa adanya kendala sama sekali pas aku coba buat push rank. Lanjut, kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Extreme Plus alias bisa mentok 90 fps. Pas dipakai main ini juga mentok ya, bisa dapetin 90 fps-nya. Ditambah gyroscope-nya di sini juga udah built-in, jadinya bikin pengalaman main game sejenis ini itu bisa tambah asik lagi. Lanjut, buat Genshin Impact ini langsung aja kita gas pakai settingan highest-nya. Dan alhasil di game berat yang satu ini itu bisa jalan dengan cukup mudah di smartphone ini. FPS rata-ratanya ada di 57 fps. Angka yang udah bagus banget buat mainin game berat ini di settingan tertingginya. Oh ya, iQOO Neo 10 ini pakai 7000 mm vapor chamber di cooling sistemnya ya. Ini buat jaga performanya tetap stabil saat kita gas aktivitas berat. Buat baterai ini kapasitasnya juga super badak, 7000 mAh yang pakai teknologi Blue Volt Battery, jadi secara desain tetap kelihatan ramping. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 3% aja. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5% aja. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya cuma berkurang 11% aja. Sementara itu buat chargingnya sendiri ini pakai 120 watt flash charge yang buat isi daya dari 0 sampai 50% butuh waktu 19 menit, dan buat isi sampai full cuma 36 menit aja. iQOO Neo 10 ini juga udah support bypass charging ya, jadi untuk gaming seharian dan perlu nyolok ke daya tetap aman buat smartphone-nya. Buat sistem operasi iQOO Neo 10 ini pakai Vantage OS 15 dengan basis Android 15. Buat update sendiri, iQOO ngejanjiin smartphone yang satu ini dapat 3 kali major update. Dan mereka juga berani jamin kalau smartphone ini bakalan tetap smooth buat dipakai selama 60 bulan. Buat dukungan AI sendiri ini juga pilihannya udah banyak banget ya. Mulai dari AI Photo Editor yang ada AI Photo Enhance dan AI Erase. Terus ada juga AI Efficiency Tools termasuk AI Circle to Search buat cari teks, gambar, atau format apapun yang ada di layar. Sama ada AI Screen Translation juga. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera iQOO Neo 10 ini tuh pakai setup dual kamera. Ada kamera utama 50 megapiksel ber-OIS dengan sensor Sony IMX882 yang ditemenin kamera ultra wide angle beresolusi 8 megapiksel. Sementara buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel.
Buat hasil jepretannya ini cukup di luar ekspektasi ya. Untuk smartphone yang fokusnya ke performa, hasil jepretannya ini benar-benar bagus. Dynamic range ini luas, detail gambar bagus, warna juga keluar di tiap foto. Dan ini berlaku juga ya buat lensa ultrawide-nya yang ternyata tetap bisa hasilin jepretan yang lumayan oke kalau kita lihat. Nah, sisa hasilnya kalian bisa lihat aja dari foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari iQOO Neo 10 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Ya, di sini kita bisa pindah-pindah lensa. Ini ke ultra wide contohnya. Ini kamera utama. Hasilnya seperti ini. Buat perpindahannya juga smooth ya. Jadi cakep, enak dilihatnya. Ini buat Full HD 60-nya. Cuma kalau udah Full HD 60 ke atas dia nggak bisa ganti lensa ke ultra wide. Jadi ini cuma kamera utama aja. Hasilnya seperti ini. Warnanya cakep ya. Hijaunya keluar banget. Terus ada warna ungu-ungu dari bunga sana juga cukup bagus. Lanjut, ini 4K 30 fps hasilnya seperti ini. Dan terakhir 4K 60 fps hasilnya seperti ini. Oke, kali ini buat perekaman video kamera depannya, buat pilihan resolusi sama kayak kamera belakang tadi, bisa sampai 4K 60. Dan sekarang yang lagi kita pakai ini 4K 60-nya hasilnya seperti ini. Kalau backlight seperti ini. Oke. Buat warna kulit bagus sih. Terus buat warna kayak hijau-hijau daun juga oke. Cuma mungkin buat kestabilan gambar aja ya, dia agak sedikit goyang-goyang, nggak kayak kamera belakang tadi. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya, iQOO Neo 10 ini jadi smartphone flagship killer yang beneran bikin geleng-geleng. Harga yang dikasih ini cuma seharga smartphone mid-range, tapi spek dan kualitas yang dia tawarin bisalah diadu sama HPP flagship beneran. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.